Halo sahabat YKB, info dan opini kembali menjumpai Anda. Berikut adalah tulisan Pendeta Yuswantoro Ikhwan di halaman Facebooknya berjudul Swasembada Pangan. Sahabat, pandemi mengubah relasi kita dengan makanan. Ini adalah komentar atau kata-kata dari Leslie Wu dalam tulisannya di Forbes, dan penulis dalam hal ini Pendeta Yuswantoro setuju banget dengan komentar tersebut. Sebelumnya, penulis suka sekali makan di luar, kadang order jasa antar makanan online, gara-gara tergoda dengan promo diskon misalnya. Tak lama kemudian penulis merasa berdosa melihat banyaknya sampah plastik tiap kali order makanan online. Misalnya, pesanan bakmi kuah 1 porsi dikemas dalam 4 kantong plastik berbagai ukuran dan sebuah kotak styrofoam. Sangat tidak eco-friendly. Akhirnya penulis bertobat. Sahabat, ketika pandemi melanda, kerja dari rumah ternyata membuat kita bisa memakai waktu lebih efisien. Rapat-rapat onsite diganti dengan rapat virtual, seminar diganti dengan webinar. Banyak waktu bisa dihemat. Tadinya untuk menghadiri rapat di downtown Jakarta setidaknya 3 jam habis untuk perjalanan bolak-balik, apalagi memimpin seminar di luar kota. Kini dalam hitungan menit penulis bisa hadir di rapat dan webinar yang diadakan di mana saja. Cukup dengan membuka aplikasi Zoom misalnya. Waktu yang dihemat bisa dipakai untuk memasak, membaca, dan belajar hal-hal baru. Penulis lantas bikin proyek pribadi, Swasembada Pangan. Targetnya sampai pandemi berakhir harus bisa masak sendiri, tanpa bergantung pada koki manapun. Setelah berjalan kurang lebih 5 bulan, proyek Swasembada Pangan ternyata sangat berguna. Pertama, penulis katakan jadi tahu persis apa yang kita makan. Ada kebebasan juga untuk memilih bahan makanan, sayur dan daging yang segar, juga memutuskan berapa banyak asupan garam, gula, dan minyak. Yang kedua, hemat biaya. Ketiga, bisa kenalan sama para pedagang di pasar. Yang keempat, bisa belajar masak dari para chef kenamaan lewat YouTube. Mempelajari berbagai teknik masak yang mereka ajarkan sambil kadang-kadang bergumam, "Oh, begitu caranya." Kelima, bisa menyaksikan keajaiban terjadi di depan mata. Bagaimana tepung terigu dan baking soda bisa berubah menjadi cake, atau ayam bisa berubah menjadi ayam panggang yang harumnya memenuhi ruangan begitu keluar dari oven. Yang keenam, sambil memasak kita diajak merenung, sahabat. Setiap kali melihat sebuah resep makanan, penulis disadarkan apa artinya manusia diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Kita diberi kemampuan mencipta. Bayangkan, betapa kreatifnya si pembuat resep asli yang bisa mengubah bahan baku yang sangat biasa menjadi makanan yang enak luar biasa. Keuntungan yang ketujuh, kita bisa mengundang sahabat datang ke rumah dan memasak untuk mereka. Asal jangan keseringan menurut Pendeta Yuswantoro. Sahabat, seorang chef berkata, cooking is an act of love. Manfaat berikutnya yang kita dapatkan, kita dapat keahlian baru yang berguna untuk hidup. Memasak membuat manusia menjadi makhluk istimewa. Berbeda dengan binatang yang memakan apa saja yang ada di alam. Manusia mengolahnya. Sahabat, memasak menandai berkembangnya peradaban. Kisah Alkitab banyak berkaitan dengan soal masak-memasak. Ada Yakub yang masakan kacang merahnya leker banget, sampai Esau yang rela menyerahkan hak kesulungannya demi mendapatkan 1 porsi. Ada petugas bait suci yang memasak korban sembelihan di dapur khusus. Ada umat Allah yang tiap hari membuat roti, mulai dari mengirik gandum sampai mempersembahkan roti buatannya untuk dipakai di dalam perjamuan. Ritual perjamuan kudus kita mulai dari kegiatan memasak. Dalam hal ini membuat roti. Sahabat, dalam dunia modern, spesialisasi pekerjaan telah membebaskan kita dari keharusan memasak. Semua kita serahkan pada yang ahli. Padahal kalau mau, kita juga bisa. So, kalau ada waktu, mari sekali-kali back to nature, belanja di pasar, masak dari nol, tapi jangan cuma masak mie instan. Anda bisa mencobanya dan nikmati keseruannya. Sahabat, demikian tulisan ringan Pendeta Yuswantoro Ikhwan dalam info dan opini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Anda bisa menyampaikan komentar melalui kolom komentar. Sampai jumpa.